Halo anak-anak semua, apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar meskipun kita dalam pandemi COVID. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-24, yaitu tentang ciri kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini, yaitu kompetensi dasarnya 3.6, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian, tujuan pembelajarannya hari ini, yaitu siswa mampu menyimpulkan ciri bahasa pada surat dinas dan surat pribadi. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ke-23, kita sudah belajar tentang pengertian surat, yaitu surat dinas, surat pribadi, kemudian juga unsur dari surat dinas dan surat pribadi. Maka hari ini kita akan belajar tentang ciri penggunaan bahasa atau ciri kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis. Begitu juga dengan surat dinas. Jadi, apa saja ciri bahasa pada surat pribadi dan surat dinas? Simak penjelasan berikut ya. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama yaitu pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau yang mengandung kata emotif dan ekspresif. Contohnya, misalkan jika surat itu ingin kalian kirim ke teman sebaya kalian, maka sapaannya bisa berupa salam persahabatan atau salam kangen atau salam semangat. Kemudian, jika suratnya itu kalian tujukan kepada orang tua atau orang yang lebih tua, maka salamnya bisa berupa salam kangen untuk bunda atau salam kangen untuk ayah. Seperti itu. Kemudian, ciri yang kedua yaitu bahasa dalam surat pribadi tidak formal, tetapi tetap santun. Contohnya, jika kepada teman sebaya, apa kabarmu Ozi? Kemudian kalau untuk orang tua, bunda, dia merindukan bunda. Nah, sekarang ke ciri yang ketiga, yaitu pilihan ragam bahasa tergantung pada siapa si penerima surat. Misalkan si penerima suratnya teman sebaya atau orang tua kalian, atau mungkin yang lebih muda dari kalian seperti adik kalian. Kemudian, ciri yang keempat yaitu menggunakan sapaan seperti ketika orang bercakap. Contohnya, misalkan untuk teman sebaya. Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Kemudian, contoh untuk orang tua misalkan, bagaimana keadaan ayah dan bunda? Aku harap kalian semua tetap dalam kondisi sehat. Dan, ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Berikut ini, Ibu sajikan contoh dari surat pribadi untuk teman sebaya dengan memperhatikan penggunaan bahasanya seperti yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan disimak dan diperhatikan ya contoh surat pribadinya. Kemudian, kita akan membahas tentang ciri penggunaan bahasa atau ciri kebahasaan pada surat dinas. Dalam surat dinas ini lebih bersifat resmi. Maka, cirinya yang pertama yaitu pilihan kata sapaan bersifat formal. Contohnya, dengan hormat. Kemudian, bahasa dalam surat dinas itu menggunakan ragam bahasa baku. Jadi, kata-kata pada surat dinas tersebut ejaannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut Ibu sajikan contoh dari surat dinas yang sudah memperhatikan ciri kebahasaannya. Mohon disimak dan diperhatikan ya.
Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu, bisa melalui WhatsApp. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini sampai akhir. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.